Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anakku kelas 11 akuntansi, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi COVID-19 ini dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas belajarnya. Baik untuk anak-anakku kelas 11 di pertemuan yang ketiga ini untuk menghafal akuntansi pemerintah, ya. Saya akan menjelaskan mengenai pengukuran kewajiban dari akuntansi kewajiban yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Nah, berikut ini ada 6 komponen dari pengukuran kewajiban, ya, di mana nanti saya akan menjelaskan satu persatu apa saja komponen dari pengukuran kewajiban. Baik, untuk anakku kelas 11, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Bismillah. Doa selesai. Oke, untuk materi pertemuan ketiga ini, pengukuran kewajiban terdiri dari 6 komponen. Yang pertama itu adalah utang kepada pihak ketiga atau account payable, ya. Kemudian utang transfer, kemudian utang bunga, kemudian utang perhitungan pajak ketiga atau PFK, kemudian bagian lancar utang jangka panjang, dan yang terakhir adalah perubahan valuta asing. Dari 6 komponen ini, saya akan menjelaskan mengenai rinciannya, mulai dari poin A sampai dengan poin F, ya. Itu saja untuk materi pertemuan ini, ya. Jadi saya tidak menjelaskan di luar pengukuran kewajiban. Baik, untuk lanjut ke penjelasan yang pertama, yaitu utang kepada pihak ketiga atau bisa disebut account payable, ya. Nah, penjelasannya, barang atau jasa yang telah diterima pemerintah dan belum dibayar termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya atau pemerintah mengakui kewajiban tersebut sebagai utang di neraca. Nah, kemudian untuk penjelasan yang kedua yaitu utang transfer. Nah, utang transfer ini adalah utang transfer merupakan kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Nah, utang transfer ini diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi, kalau untuk masuk ke utang kepada pihak ketiga, ini menjelaskan bahwa pemerintah belum dibayar, ya, belum dibayar apa atas yang menjadi haknya, sehingga pemerintah berhak mengakui sebagai kewajiban dan menulisnya di neraca. Jika barang dan jasa belum diterima kepada pihak pembeli, contohnya seperti itu, nah, berarti itu barang belum menjadi pihak pembeli atau belum menjadi terjadinya transaksi. Namun jika pembeli sudah menerimanya dalam bentuk kredit, nah, itu berarti menjelaskan transaksi tersebut adalah transaksi utang. Nah, transaksi kredit bisa dengan komponen ada terminnya atau 2, 10, 30 dalam transaksi akuntansi, atau bisa dengan ciri-ciri pembayaran melalui faktur, ya. Kemudian kalau utang transfer ini yang tadi saya jelaskan bahwa kewajiban ini sebagai pelaporan untuk pembayaran kepada entitas lain menurut undang-undangnya. Jadi utang transfer itu sudah diakui dan sudah dinilai dengan peraturan berlaku. Peraturannya apa? Yaitu sesuai dengan yang ada di peraturan undang-undang, dan undang-undang sudah diakui oleh pemerintah bahwa ini sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan pembayaran via transfer atau utang transfer sebagai pelaporan, ya. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian untuk utang bunga ini atau offload interest adalah utang bunga merupakan pinjaman pemerintah dicatat sebagai biaya bunga. Jadi biaya bunga itu yang akan dicatat dalam laporan keuangan juga, ya, salah satunya. Kemudian telah tercatat dan belum dibayar, kemudian dimaksud berasal dari utang pemerintah baik dalam luar negeri maupun dalam negeri. Jadi jika ada transaksi yang terjadi di luar negeri ataupun dalam negeri yang merupakan adalah bunga pinjaman, maka akan dicatat sebagai biaya bunga untuk pembayaran laporan keuangan di laba rugi, ya. Kemudian pengukuran penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas pemerintah dan diterbitkan dalam bentuk surat utang negara atau SUN. Jadi ini sudah menjadi penyajiannya untuk utang bunga, ya, diterbitkannya melalui surat utang negara. Jadi tidak bisa diterbitkan
dalam bentuk yang lain kecuali SUN atau surat utang negara. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya atau yang keempat, utang perhitungan pihak ketiga PFK. Kemudian penjelasannya adalah jumlah pungutan atau potongan PFK yang dilakukan oleh pemerintah harus diserahkan kepada pihak sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut atau dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan atau potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan atau potongan harus disajikan dalam bentuk neraca dan disetorkan dalam bentuk utang. Ini sudah sangat jelas ya mengenai utang perhitungan pihak ketiga. Jadi sudah dijelaskan mengenai pungutan dan potongan itu diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama ya, dengan jumlah yang dipungut atau dipotong ini tidak boleh berbeda. Kemudian pelaporannya itu masih terdapat saldo yang belum disetorkan kepada pihak lain sehingga harus disajikan dalam bentuk neraca dan disetorkan sebagai utang. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kelima adalah bagian lancar utang jangka panjang. Ini penjelasannya adalah nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun setelah tanggal pelaporan. Ya. Jadi utang jangka panjang ini dalam waktunya adalah 12 bulan atau 1 tahun. Ya, laporan keuangan untuk sebagian lancar, kemudian jatuh temponya dalam waktu 1 tahun. Kemudian penjelasan pengukuran yang terakhir yaitu adalah perubahan valuta asing. Nah, perubahan valuta asing ini adalah utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat menggunakan kurs ya. Jadi kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Ya, kemudian kurs tunai ini yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot. Jadi ada kurs tunai ya yang disebut sebagai kurs spot adalah spot rate. Konsekuensinya atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam mata uang asing. Kemudian akan mempengaruhi pos pada neraca untuk kewajiban yang berhubungan dengan ekuitas pada entitas pelaporan. Oke, dari saya untuk materi akuntansi pemerintah di minggu ini mengenai akuntansi kewajiban atau lebih jelasnya pengukuran kewajiban cukup ya, dari 6 poin itu sudah saya jelaskan. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang komputer akuntansi ya, untuk praktik akuntansi melalui Zoom melalui video ini nanti akan saya share juga, dan video akuntansi pemerintah ini juga nanti akan saya share di YouTube. Dari saya terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, you start now.